Ketua Steering Komite Ijma Ulama Komisi 8, Profesor K. Haji Asrorun Niam Soleh menyampaikan hasil Ijma Ulama 8 tidak membolehkan adanya salam lintas agama. Prof. Niam menjelaskan penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Karena dalam Islam, kata Prof. Niam yang juga Ketua MUI bidang fatwa, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ubaidiyah. Larangan atas salam lintas agama termasuk bentuk intoleransi. Salam lintas agama mengandung unsur tasyabuh bil kufar dan salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Ade Victoria. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kita membahas tentang salam lintas agama dan juga berbagai pihak di media sosial banyak yang mengolok-olok fatwa ini. Padahal kita ketahui bersama ya Ustadz tadi ini hal yang sebetulnya cukup kebablasan dan juga di pihak yang kontra mengatakan ini bentuk kemunduran Islam. Dan menurut Anda Ustadz Adi, apakah fatwa yang tepat dan penting ini memang sangat ditunggu-tunggu, Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi terkait dengan fatwa MUI terkait pengharaman salam lintas agama itu menurut saya sudah sangat tepat, Ustadz Anggi. Ya, sangat tepat dan tidak hanya kemudian sangat tepat, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama menurut saya salam lintas agama itu telah masuk pada ranah akidah dan ibadah. Ya, yang mana kemudian masuknya pada ranah akidah dan ibadah ini telah tercampur dengan apa yang disebut dengan persoalan sinkretisme dalam masalah agama. Nah, apa itu sinkretisme dalam masalah agama itu sendiri? Kalau kita kembalikan kepada makna sinkretisme itu sendiri, bahwasanya itu adalah konsep atau praktek yang menggabungkan atau menyatukan unsur-unsur yang berbeda, ya, dari dua atau lebih, ya, terkait apa? Terkait kepercayaan, yang itu semuanya berbeda, kemudian menjadi satu kesatuan sistem kepercayaan atau perilaku yang baru seperti itu. Nah, inilah yang kemudian yang terjadi dalam praktek salam lintas agama tadi itu. Jadi menggabungkan perbedaan salam di masing-masing agama, kemudian menjadi satu kebiasaan seperti itu. Padahal yang mana kita ketahui bahwasannya salam itu kan masuk pada ranah akidah, ibadah, ubudiyah seperti itu. Nah, dan di dalam salam itu ada makna doa di dalamnya. Contoh misalnya kalau kita berkaitan dengan salam Islam, kita lafazkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan memiliki makna yang artinya semoga keselamatan, kemudian rahmat dan keberkahan Allah itu apa untuk kalian, untukmu seperti itu. Kemudian kalau pindah kepada misalnya salam yang lain yang sering dikatakan Om Swastiastu, itu kan maknanya semoga dalam keadaan selamat atas karunia Sang Hyang Widi seperti itu. Kemudian kalau kita berpindah lagi nih, kan salam itu kan sering dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apa misalnya makna Namo Buddhaya? Itu kan maknanya terpujilah Sang Buddha. Coba ya, coba perhatikan dalam salam ini yang masing-masing itu kan ada doa. Doa apa? Doa pengharapan kepada Tuhan yang masing-masing. Maka kalau kemudian diucapkan satu orang dengan keyakinan yang sama, satu orang keyakinan yang sama gitu, maksudnya diucapkan satu orang yang memiliki keyakinan yang satu saja, tapi salamnya lebih daripada satu gitu. Di mana salam ini itu makna itu beda-beda, meminta doa pengharapan kepada Tuhannya masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Sinkretisme tadi itu mencampur adukan semua kepercayaan menjadi satu hal yang baru dalam masalah beragama. Jadi jelas sekali kemudian salam lintas agama ini bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena sudah masuk pada ranah akidah. Maka sudah tepat kemudian fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Bahkan sebelumnya ya kalau kita lihat sebelum ada fatwa ini tahun 2019 itu kalau tidak salah itu juga sudah ada fatwa sebelumnya dari MUI Jatim yang menyampaikan bahwa fatwa salam lintas agama itu subhat, ya, subhat seperti. Nah sekarang diperjelas itu haram.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga penting. Kenapa? Agar kemudian umat Islam itu khususnya itu bisa semakin paham dan bisa terhindar dari praktik salam lintas agama yang seperti ini. Karena itu kemudian dengan adanya fatwa MUI itu, ini bisa menjadi rujukan bagi umat Islam khususnya yang di Indonesia bahwasanya tidak boleh kita itu melakukan atau mengucapkan salam yang sifatnya lintas agama. Kalau kita Muslim cukuplah salam kita sebagai seorang Muslim seperti itu. Begitu Bung Ustaz Anggi. Dan tadi juga salam lintas agama pada rezim saat ini sangat digalakkan gitu ya Ustadz, Ya. mengingat ya, seringnya dalam acara pidato ataupun acara formal lainnya. Tadi juga Ustadz Ya. sampaikan ini masalah sinkretisme yang akhirnya dibiasakan. Kemudian Ya. eh, juga yang berucap ini kan Indonesia, jadi bolehkah dalam bentuk toleransi seperti ini, mengingat tadi Indonesia pun bukan hanya umat Muslim, dan mengapa fatwa ini baru ditegaskan sekarang, mengingat tadi rezim ini sudah 2 periode, Ustadz. Iya, iya betul. Ini kan yang kita tahu yang terjadi kan di negeri ini ya, kemudian digalakan oleh pemerintah. Khususnya kemudian banyak sekali kita mendengar ya, khususnya di kalangan pejabat ya, atau birokrasi yang kemudian mengadakan kegiatan acara, seminar. Biasanya kita mendengar tuh kalimat salam tadi itu, ya, yang menggabungkan antara salam eh, orang Islam kemudian dari di luar daripada agama Islam seperti itu. Nah, kenapa ini kemudian terjadi saat bahwasannya yang pertama adalah karena faktor ketidakpahaman tadi. Ya, salah memahami terkait dengan toleransi. Ini kan sebenarnya maksudnya adalah kita bertoleransi kan gitu kan ya. Kita bertoleransi agar maka kemudian salam itu yang karena kita bersifat banyak sekali agama di Indonesia, maka bisa dilakukan caranya adalah menggabungkan salam untuk memulai suatu kegiatan tadi. Ini kan suatu toleransi yang sifatnya kebablasan. Ya, harusnya kemudian toleransi tidak seperti itu. Ya. Fatwa MUI yang melarang terkait dengan salam lintas agama ini tentu tidak ada kaitannya dengan persoalan toleransi. Ya, tidak ada kaitannya terkait dengan persoalan toleransi antar umat beragama seperti itu. Ya. Dalam hal keharusan kita itu bertoleransi dengan non-Muslim, itu jelas umat Islam itu udah sangat paham. Ya. Bahkan karena sikap toleransi umat Islam itulah kemudian kehidupan beragama di negeri ini yang mayoritas Muslim tadi itu bisa bisa hidup berdampingan secara harmoni di negeri yang kemudian mayoritas umat Islam ada. Artinya apa? Artinya kemudian tidak ada persoalan toleransi sebenarnya. Tidak ada persoalan intoleransi. Karena kemudian umat Islam yang ada di Indonesia itu sudah sangat toleran. Ya. Sudah sangat toleran seperti itu. Maka um, fatwa seperti ini sangat diperlukan agar kemudian tidak terjadi sinkretisme dalam masalah agama tadi itu. Nah, kenapa kemudian fatwa itu baru ada sekarang seperti itu? Karena mungkin MUI sudah melihat ini sudah semakin sering digalakkan sepertinya. Persoalan harus mengucapkan salam tadi itu. Yang kemudian kalau tidak kalau kemudian kalau tidak mengucapkan salam seperti ini dianggap intoleran, ya, dianggap intoleran seperti padahal tidak ada hubungannya salam dengan masalah toleransi tadi itu, ya, karena toleransi itu adalah kemudian kita itu intinya membiarkan orang lain untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, tidak mengganggu peribadatan dalam masalah agama tadi itu toleransi, dan itu sudah terjadi di negeri kita, ya, sudah terjadi di negeri kita. Maka fatwa MUI ini lebih kepada penjagaan terhadap akidah umat Islam. Penjagaan terhadap apa? Penjagaan terhadap sinkretisme dalam beragama tadi. Ya. Karena kalau kemudian hal tersebut terjadi, Ustaz Anggi, terjadi sinkretisme itu kan subhanallah itu. Berarti semua agama itu nggak masalah jadinya. Ya, tidak ada masalah tadi itu. Kenapa? Karena di dalam salam itu ada doa, ada pengharapan kepada Sang Pencipta dan Tuhannya masing-masing. Ya, Tuhannya masing-masing. Maka kemudian kalau itu dijadikan satu salam berarti menganggap semua agama itu sama, tidak ada masalah. Semua agama itu benar, tidak ada yang salah. Ini kan masalah jadinya. Sudah masuk pada ranah akidah. Ya, karena dalam Islam jelas inna dindahi Islam, sungguhnya agama yang diridai Allah itu hanyalah Islam. Seperti itu. Gitu Ustaz. Jadi artinya terlarang bahkan haram ya Ustadz tadi bagi Iya, orang betul. Islam untuk mengucapkannya. Dan juga Betul.
ada yang mengatakan ini bentuk kemunduran Islam. Bagaimana tanggapan Ustadz tadi? Jelas terlarang, karena sudah masuk pada ranah akidah ibadah tadi itu, ya. Karena kalau kemudian tidak dilarang, ya tidak ada fatwa yang kemudian melarang itu kemudian, maka menjadikan malah umat Islam itu melakukan perkara yang sifatnya itu melanggar syariah, ya. Maka pentingnya ulama tadi itu untuk menjaga umat agar kemudian tidak melakukan perkara yang diharamkan. Dan ini tidak mundur sebenarnya, dulu ucapan salam itu ya seperti itu, ya. Kalau kita ingat dulu itu ada seorang ulama gitu ya, seorang ulama yang kemudian didatangi oleh seorang, kemudian mengucapkan kalimat hayakallah. Ini salam nih, kita berbicara dulu saat ya, dulu itu ada namanya Imam Ibnu Sirin, ya. Jadi kemudian mengucapkan salam kepada beliau itu, hayakallah, semoga Allah, itu maknanya bagus tuh, semoga Allah memberikan kehidupan pada anda, maknanya bagus. Tapi ternyata kemudian oleh Ibnu Sirin apa, inna afdalat tahiyati tahiyatu ahli jannah, bahwa sungguh ucapan atau salam terbaik itu adalah ucapan salam ahli jannah, ucapan salam penduduk penduduk surga itu assalamualaikum, yaitu assalamualaikum. Artinya kemudian ini bukan persoalan mundur, ya. Dan kita paham, kita tahu bahwasanya kita tuh harus menjadikan Islam itu menghukumi fakta yang ada, bukan fakta yang menghukumi Islam agama kita seperti itu. Terjadinya perubahan zaman tuh iya pasti, terjadinya perubahan fasilitas, sarana dan sebagainya. Tapi Islam itu yang menghukumi. Tidak boleh kemudian zaman itu yang menghukumi agama seperti itu. Karena cara pandang kita itu adalah apakah sesuatu itu sesuai tidak dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Makanya inilah disebut dengan pemikiran Islam. Sebagaimana kemudian para ulama itu mengatakan bahwa pemikiran Islam itu adalah al-hukmu 'alal waqi' min wijhatin nazril Islam. Upaya untuk melihat sesuatu dari sudut pandang Islam. Jadi bukan dari sudut pandang ini sesuai nggak sih dengan zaman, sesuai nggak sih dengan keadaan dan sebagainya, bukan. Tapi harus didasarkan, dilandaskan kepada pemikiran Islam, pemikiran yang berasaskan kepada akidah Islam, pemikiran yang berasaskan kepada halal dan haram tadi itu. Begitu, Ustaz. Jadi memang salam lintas agama adalah wujud toleransi yang kebablasan ya Ustaz, dan tidak Betul. ada urgensinya. Dan terakhir Ustaz, juga ada yang mengatakan sebaiknya MUI itu mengeluarkan fatwa yang lebih penting karena saat ini mendingan tuh berpikirnya jauh ke bulan daripada mikir yang kaleng-kaleng seperti ini. Ini gimana Ustaz? Kalau dikatakan MUI itu sebaiknya mengeluarkan fatwa yang lebih penting, apa yang lebih penting dari persoalan agama, Ustaz? Ya, seluruh musibah yang menimpa kita itu kecil, kecuali musibah yang menimpa agama. Kalau kemudian musibah itu, perkara itu menimpa agama, maka itu persoalan yang sangat besar sekali. Maka sudah tepat sekali kemudian ketika MUI itu mengeluarkan fatwa masalah larangan doa lintas agama tadi. Kenapa? Karena itu menjaga akidah kita. Ya, menjaga akidah kita, padahal yang paling penting dalam kehidupan seseorang itulah keimanan, ya, akidah dia. Tidak ada yang lebih penting daripada hal tersebut. Maka kalau kemudian seorang mengatakan ini bukan perkara yang lebih penting, berarti itu faktor ketidaktahuan, ketidakfahaman bahwasannya segala sesuatu itu tidak ada yang lebih penting daripada persoalan agama kita. Gitu, Ustaz. Baik, jazakallah Ustadz Adi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Iya, Jadi memang para kontra ini karena faktor ketidaktahuan gitu ya Ustadz Adi, atau mungkin ada Islamofobia dalam hatinya itu ya Ustadz. betul, salah satunya itu ada rasa karena masifnya ya terkait dengan Islamofobia tadi itu. Ada kemudian orang takut takut menjadi seorang yang sebagaimana seorang muslim harusnya, Ustaz. Takut disebut radikal, takut disebut intoleransi dan sebagainya. Padahal seseorang yang kemudian berusaha untuk taat ya harusnya seperti itu. Seorang yang melaksanakan sholat 5 waktu, seorang yang kemudian berdakwah dan sebagainya, itu kan harusnya seperti itu tuh. Tapi karena mindset Islamofobia, ada istilah intoleransi, toleransi, radikal, maka termindset tuh. Orang-orang yang seperti itu dianggap orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi. Ini kan suatu paham yang harus kemudian kita kita jauhkan dari umat seperti itu.
Baik, jazakallah Ustaz Adi, mudah-mudahan Ustaz Adi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Oh iya, dalam setiap aktivitasnya. oh iya, Ustaz. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.